Halo, assalamualaikum. Banyak yang bertanya, Bang, di mana menuangkan PPN yang telah kita pungut? Di mana menuangkan PPN itu di SPT tahunan? Kami bahas di sini, video singkat dan jelas. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media, banyak pertanyaan ke Telegram kami, ke YouTube kami, ke Instagram kami mengenai, Bang, di manakah menuangkan PPN yang telah kita pungut di SPT tahunan? Selama ini kita sudah transaksi nih, kita memungut atau dipungut PPN 11%. Lalu di mana itu menaruhnya di SPT tahunan? Nah, simak di video ini ya. Sebelumnya kami ajak Anda semua untuk ikuti YouTube ini, tips pajak media, serta like video ini agar manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak orang. Dan jawabannya ada di sini. Akan saya jelaskan mengenai SPT tahunan dan SPT masa PPN ya. Jadi, tahunan PPh badan, SPT tahunan itu adalah PPh ya. SPT tahunan itu adalah, surat pemberitahuan tahunan atas PPh badan ya, atas PPh badan selama setahun. Isinya apa? Isinya adalah laporan penghasilan selama setahun, kemudian di situ juga akan ada daftar pemegang sahamnya, siapa saja, kemudian laporan SPT tahunan badan itu sumbernya adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dan produk akhir dari SPT tahunan badan ini adalah menghitung PPh badan terutang ya. Sekali lagi, menghitung PPh badan alias menghitung pajak penghasilan badan terutang ya. Jadi pajak penghasilannya yang di bagian kiri ini. SPT tahunan badan itu menghitung penghasilannya. Sedangkan SPT masa PPN, oke. Sebelum masuk, tentunya untuk PPN yang dipungut itu, kita melaporkannya di namanya SPT masa PPN. Nah, di SPT masa PPN itu mencerminkan laporan PPN yang dipungut untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Di situ akan ada berapa pajak keluaran. Apa itu pajak keluaran? Pajak keluaran adalah singkat cerita pajak atas pembelian kita, PPN atas, saya ulangi, pajak keluaran adalah ya PPN yang harus kita pungut dari customer atas penjualan barang kita. Oke. Pajak keluaran adalah PPN yang harus kita pungut dari customer sebesar 11% itu untuk berikutnya kita setorkan ke kas negara. Ya. Contoh, Anda jualan 100 juta DPP-nya, Anda harus memungut 11%-nya. Sehingga Anda total terima duit dari customer adalah 100 juta plus 11 juta atau 111 juta ya. Di mana 100 juta itu adalah DPP, dasar pengenaan pajaknya, dan 11%-nya atau 11 jutanya adalah PPN-nya. Nah, itu PPN 11% itu nanti yang harus kita setorkan ke kas negara. Ingat, prinsip PPN adalah pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi ya. Jadi atas pertambahan nilai atas penjualan barang-barang itu kita harus memungut pajak 11%-nya. Apakah yang kita store di 11% itu semuanya atau 11 juta itu? Tidak. Dalam perdagangan tentunya Anda penjualan, Anda juga ada pembelian. Nah, pembelian itu jika ada unsur PPN-nya maka itu menjadi pajak masukan Anda. Jadi pajak masukan adalah PPN yang telah Anda bayar kepada supplier ya. PPN yang telah Anda bayar kepada supplier. Yang itu nanti bisa mengurangi pajak keluaran Anda. Contoh, Anda belanja 880 juta rupiah DPP-nya. Ada PPN-nya 11% di 8,8. Jadi Anda membayar ke supplier Anda 888, di mana 88.800.800 rupiah. Di mana itu 8,8 jutanya adalah pajak masukan. Nah, ingat tadi pajak keluaran. Anda harus setor ke negara 11 juta, namun Anda sudah memiliki pajak masukan di 8,8, sehingga Anda cuma membayarkan nanti
PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah di 11 juta kurangi 8,8 juta atau di sekitar 2,2 juta. Nah, SPT masa PPN itu mencerminkan berapa PPN yang harus Anda setor. Berapanya adalah pajak keluaran atau PK dikurangi pajak masukan. Lalu kembali ke pertanyaan ini, di mana menuangkan PPN di SPT tahunan? Jawabannya adalah tidak ada ya. Tidak ada PPN pemungutan PPN yang dilaporkan di SPT tahunan. Tidak ada karena SPT tahunan itu adalah PPH dan SPT masa PPN itu adalah untuk PPN. Namun ada benang merah yang harus Anda sangat perhatikan. Ya, ada satu hal yang harus sangat Anda perhatikan, yakni SPT tahunan dan SPT masa PPN itu harus sama. Harus sama apanya tadi? Harus sama DPP-nya. Harus sama peredaran usahanya. Nah, ini DPP di sini, peredaran usaha di sini, SPT tahunan badan ini harus sama dengan DPP penyerahan PPN atau peredaran usaha di PPN. Ya. Untuk SPT tahunan badan itu omset yang Anda cantumkan adalah omset DPP ya, ingat ya, tidak termasuk PPN. Ini adalah DPP-nya dan ini juga DPP-nya. Jadi DPP sama dan itu harus klop itu nanti menjadi peredaran usaha di PPN dan SPT tahunan badan itu adalah klop. Seperti itu, kami ulangi lagi, kesimpulannya adalah di mana menuangkan PPN di SPT tahunan? Tidak ada tempat menuangkan PPN di SPT tahunan. Namun ada garis merahnya, benang merahnya adalah peredaran usaha yang ini harus nyambung antara SPT tahunan dan SPT masa PPN. Sekian, semoga jelas. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar di bawah dan insya Allah akan kami respon. Ya. Kami menyediakan konsultasi gratis. Silahkan konsultasi atau ajukan pertanyaan melalui beberapa link kami, melalui tips, melalui YouTube, Instagram, maupun Telegram. Semuanya ada di deskripsi. Silahkan ajukan pertanyaan dan di Telegram juga ada forum di mana di situ telah berkumpul banyak sekali praktisi pajak. Silahkan untuk diskusi di sana juga. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.